adik-adik, apa kabar hari ini? Ya, kakak harapkan kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Nah, adik-adik, hari ini kita akan beribadah online lagi ya. Nah, adik-adik, apakah kalian tidak rindu untuk datang ke sekolah minggu? Kalau kakak sangat merindukan kalian. Kakak ingin berjumpa, bertemu dengan kalian langsung. Tapi adik-adik, kalian jangan sedih dulu ya. Kalian harus tetap berdoa kepada Tuhan supaya kondisi seperti ini cepat berlalu. Nah adik-adik, sekarang siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Ya, yang sudah siap memuji Tuhan, kakak undang bangkit berdiri, kita akan menyanyi lagu Inilah Hari Minggu. Berdoa ya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah siap untuk beribadah online. Kiranya Tuhan memberkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati juga untuk yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan acara ini dalam campur tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi ya. Kita mau menyanyi lagu God is so good. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Adik-adik, God is so good. Yang betul ya adik-adik ya, Tuhan itu sungguh hebat, sungguh luar biasa. Tuhan itu sangat menyayangi kita semuanya. Untuk itu, kita juga harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi tidak di sini. Ya, kakak akan ajak kalian ke rumah seorang opa. Ya, kira-kira kalian tahu siapa nama opa itu? Namanya Opa Handoko. Kita akan ke sana ya. Yuk, ikut kakak yuk. Adik-adik, kita sudah sampai ke tempat Opa Handoko. Halo Opa. Halo. Apa kabar Opa, sehat? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Opa, kali ini kakak mengajak adik-adik datang ke tempat ini. Kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan Opa bawakan. Oke, terima kasih. Cucu-cucuku semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik ya?
Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur kalau kami kembali ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi pegangan bagi anak-anak kami. Walaupun kami berjauhan, kami yakin Tuhan tetap hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Cucu-cucuku, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 24 ayat 14 sampai 44. Karena ini panjang, cucu-cucuku baca sendiri di rumah ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Siap, Mbak Evi? Siap. Oke. Cucu-cucuku, kita kadang-kadang pernah mengalami yaitu hujan lebat dan angin yang kencang, atau mungkin hujan disertai dengan guntur yang besar. Kira-kira gimana Mbak Evi? Kalau seperti itu, kalau di rumah sendiri takut. Takut ya? Iya. Wah, memang kadang-kadang kita pasti takut semua kalau ada yang begitu, lebih-lebih kalau kita dalam perjalanan, misalkan naik mobil, terus tahu-tahu ada angin yang besar, hujan yang besar, pasti kita takut di dalam mobil itu. Ya enggak? Betul. Iya. Cucu-cucuku, Opa mau cerita. Itu yang namanya Rasul Paulus sedang ditawan bersama-sama dengan orang-orang lainnya. Rasul Paulus bersama teman-temannya berangkat naik kapal pergi ke kota Roma. Dalam perjalanan ternyata kapal itu diterjang oleh ombak yang besar, angin badai yang besar. Mereka ketakutan, mereka bingung, bahkan perahu itu hampir tenggelam di bawah ombak sana kemari. Mereka mulai membuang benda-benda yang berat, membuang barang-barang yang kira-kira membahayakan. Banyak yang dibuang, Opa? Banyak, ya. Bahkan ada yang membuang mungkin bahan makanan yang terlalu berat dibuang ke sana. Jadi tidak bisa makan dong? Ya, bisa sih, bisa, tapi kan nggak semua, supaya kapal itu tidak tenggelam karena barang-barang itu. Gitu. Jadi mereka kebingungan saat itu karena terjadinya itu tidak pada siang tapi malam hari, dan terjadinya berhari-hari lamanya. Bagaimana menurut Mbak Evi kalau misalkan Mbak Evi ada di situ? Waduh, tidak bisa dibayangkan, Opa ya. Pasti orang-orang yang ada di dalam kapal itu semua ketakutan, Opa. Iya, jelas semua ketakutan. Barang-barang itu ya mau nggak mau harus dibuang supaya kapal itu bisa berjalan dengan lancar. Nggak tenggelam ya, Opa? Iya, nggak tenggelam. Ya, pada waktu mereka ketakutan, Paulus berbicara pada mereka, memberikan kabar gembira. Karena Paulus didatangi oleh malaikat. Malaikat berkata bahwa mereka akan selamat di pulau depannya. Mereka semua akan selamat. Itu kata para malaikat. Jadi Paulus nggak takut ya? Nggak takut, justru memberikan penghiburan pada para penumpang yang ada di situ. Setelah itu mereka melihat ternyata di depan sudah kelihatan pulau. Mereka membuang jangkar untuk berlabuh. Tetapi ada yang kepinginnya cepat-cepat nyampe ke pulau itu. Mereka turun dengan naik perahu kecil atau disebut skoci. Tapi Paulus mengatakan jangan, karena ombaknya masih besar, kamu nanti akan tenggelam. Bahaya sekali itu. Ternyata di situ juga
para prajurit ingin membunuh para tawanan. Takut-takut para tawanan itu melarikan diri. Itu. Tetapi ada seorang perwira mengatakan tidak usah dibunuh. Nah, sekarang mereka diberitahu barang siapa yang bisa berenang nanti berenang, dan bagi mereka yang tidak bisa berenang naik perahu kecil atau skoci, dan ternyata mau nyampe di pantai ternyata berhenti, kandas. Itu apa? Jadi nggak bisa berjalan. Nah, ternyata setelah dilihat bahwa perahu itu atau kapal itu pecah oleh ombak, dan akhirnya orang-orang yang bisa berenang pun disuruh turun berenang untuk mencapai ke daratan. Dan bagi mereka yang tidak bisa berenang, naik kayu-kayu yang ada di situ. Jadi selamat ya. Akhirnya semua selamat sampai di pulau. Puji Tuhan. Kita juga kadang-kadang punya masalah. Cucuku punya masalah, opa juga punya masalah. Tapi ingat, kalau kita punya masalah, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan akan memecahkan masalah kita. Mungkin cucuku sedang belajar, tidak bisa matematika, mungkin ada yang membantu nanti, mungkin orang tuanya atau guru-gurunya. Oleh karena itu, cucu-cucuku yang baik, kalau kita punya masalah, berdoalah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberi jalan keluar. Itu Mbak Evi ceritanya. Begitu ya Opa. Jadi inti dari cerita tadi, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga Opa ya. Iya. Dan kita harus tetap berdoa sama Tuhan. Bagus itu. Supaya kita selalu dikuatkan Opa. Iya. Oh begitu. Bagus Opa cerita hari ini. Ya adik-adik, bagus ya ceritanya hari ini. Jadi kalian tidak boleh takut. Selalu berdoa karena Tuhan Yesus selalu menyayangi kita, selalu melindungi kita semuanya. Nah, Opa, sekarang kakak mau mengajak adik-adik di rumah untuk memberikan persembahan ya. Oke. Ya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan seperti minggu-minggu yang lalu. Persembahan yang kalian sudah kumpulkan, sekarang pun kalian kumpulkan. Boleh dikumpulkan dalam bentuk amplop, ataupun ada yang dimasukkan celengan juga boleh. Kalian tetap mengumpulkannya ya. Dan pada saat nanti kita bertatap muka langsung di gereja, kalian boleh bawa persembahan kalian. Nah, adik-adik, untuk adik-adik mungkin yang saat ini belum ada uang, belum punya uang, kalian jangan berkecil hati. Karena persembahan itu tidak hanya berupa uang. Kalian boleh mempersembahkan misalnya dengan berdoa di rumah, menurut dengan orang tua ya, menurut dengan Bapak Guru juga. Nah, itu juga persembahan yang baik. Tuhan pasti akan senang. Yuk, kita akan menyanyikan lagu persembahan. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup
Adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas ya. Aktivitasnya sebagai berikut. Nah, kalian lihat ini ya. Ini ada kapal besar dan di sini ada daratan. Nanti adik-adik mulai mencari jalan ya, mencari jalan sampai ke daratan sini. Nanti pada saat adik-adik mendapatkan jalan yang buntu, kalian akan kembali lagi ke tempat ini ya. Untuk adik-adik balita dan batita, seandainya nanti kalian sudah dapat nih jalannya, kalian warnai jalannya ya, dari kapal besar ke daratan. Kalian boleh memberikan warna, memakai warna-warna yang kalian sukai. Oke, bisa ya? Untuk aktivitas kelas kecil, kelas 1, 2, dan 3, kalian juga sama, mencari jalan seperti adik-adik tadi, adik-adik balita-batita, mencari jalan. Seandainya kalian sudah menemukannya, kalian warnai juga dengan warna kesukaan. Nah, pada saat kalian berjalan, kalian akan menemukan kata-kata. Nah, kata-kata yang kalian temukan, yang kalian lalui, kalian boleh menulisnya nanti di balik lembar ini. Nanti kalian tulis. Oke, itu untuk aktivitas kelas kecil. Kemudian, untuk aktivitas kelas besar, kelas 4, 5, dan 6, kalian juga sama. Kalian akan mencari jalan dari kapal besar ke daratan. Setelah kalian mendapatkannya, kalian warnain, kalian menulis kata-kata yang kalian dapatkan di dalam perjalanan tersebut. Kalian tulis di belakang sampai kalian mendapatkan kalimat-kalimat ya. Nah, kalimat-kalimat itu setelah jadi kalian baca dan kalian cari di Alkitab. Itu ada di mana? Misalnya ada di Matius 3 ayat 5. Nanti kalian akan temukan ya. Ditulis juga di sini Alkitabnya. Kemudian pasalnya pasal berapa dan ayatnya ayat berapa. Ya, adik-adik, jika kalian menemukan kesulitan, kalian bisa bertanya dengan mama atau papa ya. Kalian juga boleh melihat di Alkitab elektronik ya. Kalian bisa didampingi untuk adik-adik balita batita, kalian bisa didampingi oleh mama papa mewarnai. Untuk kelas besar, kalian bisa mencarinya di Alkitab elektronik. Nah, adik-adik, demikian aktivitas yang kalian akan lakukan. Ya, setelah itu kalian kumpulkan ya. Pada saat nanti kita bertatap muka, kalian bawa aktivitas-aktivitas kalian. Oke? Nah, adik-adik, untuk mendapatkan lembar aktivitas ini, kalian bisa mendapatkannya di pos satpam gereja. Ya, dan kalian juga bisa mendapatkannya dengan mengklik link yang ada di bawah ini. Ya. Adik-adik, aktivitas kita sekarang sudah selesai. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Opa, saya mau mengajak adik-adik di rumah untuk menyanyi. Boleh ya? Oke. Oke. Adik-adik, kita akan menyanyi satu lagu yang berjudul Aku Bahagia. Siap ya? Karena Tuhan Yesus angkat beban
online kita sudah selesai. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa ya. Yuk, kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus sangat menyayangi kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk firman yang telah kami dengar. Tuhan, tolong kami Tuhan, ajari kami untuk selalu menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Taat juga kepada mama dan papa, kepada opa dan oma yang ada di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan pamit dulu dengan Opa ya. Nah, sebelumnya Ya. Opa mau pesan dulu dong ke cucu-cucuku dulu. Oke. Ya, kalau keluar rumah pakai masker. Kalau pulang dari jalan-jalan cuci tangan pakai sabun, ya. Dan kalau tidak penting sekali di rumah supaya kita tetap sehat. Makan makanan yang bergizi, olahraga, ya. Itu pesan Opa untuk cucu-cucuku semua. Oke? Ya, terima kasih Opa untuk firman Tuhan, untuk nasihat-nasihat yang sudah Opa berikan kepada adik-adik di rumah. Ya, kalau begitu sekarang kita akan pamit ya. Kami Oke. akan pamit dengan Opa, juga pamit dengan adik-adik. Adik-adik di rumah, terima kasih untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.